Pernahkah kamu melihat orang Kristen merasa kecewa terhadap Tuhan ataupun kepada Yesus Kristus? Perasaan kekecewaan ini kadang-kadang bisa terjadi pada orang Kristen di dalam perjalanan kehidupan rohani mereka. Di dalam video ini, kita akan membahas seputar perasaan kekecewaan ini, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana kita bisa pulih dari perasaan kekecewaan ini. Pertama-tama, mari kita melihat apa artinya kecewa terhadap Tuhan. Perasaan kekecewaan sering muncul di saat ekspektasi ataupun harapan kita tidak tercapai. Secara khusus, jika berbicara tentang kekecewaan terhadap Tuhan, kita berbicara tentang pengalaman orang percaya yang merasa Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, ataupun yang sesuai dengan yang kita doakan. Mari kita melihat mengapa orang Kristen kadang-kadang bisa muncul perasaan kekecewaan terhadap Tuhan. Yang pertama, mungkin karena kita merasa bahwa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Banyak orang Kristen yang berdoa dengan tekun untuk sesuatu yang diinginkannya, tetapi kadang-kadang terasa seperti Tuhan tidak mendengar doa kita. Seperti menulis surat kepada orang yang kita kasihi, tetapi suratnya dibalikan kepada kita tanpa dibuka ataupun dibaca. Ini kadang-kadang bisa membuat orang Kristen merasa kecewa ataupun seperti ditelantarkan oleh Tuhan. Tetapi marilah kita diingatkan kembali, hanya karena kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan, itu bukanlah berarti Tuhan tidak mendengar ataupun menjawab doa kita, tetapi itu hanya menunjukkan bahwa jawaban Tuhan akan doa kita tidak sesuai dengan harapan kita. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita, dan bukan yang terbaik menurut pemikiran kita. Alasan kedua adalah adanya pergumulan di dalam diri kita. Kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Ketika orang Kristen menghadapi penderitaan ataupun melihat orang lain menderita, mungkin kita bisa bertanya mengapa Tuhan yang Maha Pengasih membiarkan penderitaan-penderitaan tersebut terjadi. Terkadang kita melihat orang jahat yang telah mencelakakan orang lain bisa terbebas dari jerat hukum hanya karena kekayaan mereka. Kita bisa muncul pertanyaan mengapa Tuhan yang adil membiarkan hal tersebut terjadi. Seringkali, kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan membiarkan hal-hal yang buruk terjadi kepada diri kita. Hal-hal tersebut bisa membuat orang Kristen merasa kecewa terhadap Tuhan. Tetapi, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa yang paling penting bukanlah mengerti alasan mengapa, tetapi yang terpenting adalah percaya bahwa rencana dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita adalah yang terbaik. Kita mungkin tidak mengetahui alasan mengapa, tetapi kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan pengertian akan kebenaran ini membuat kita bisa yakin dan percaya pada rencana dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita adalah yang terbaik. Alasan ketiga, mungkin terjadi pergumulan konflik nilai-nilai kekristenan dengan dunia. Dunia kita adalah dunia yang dipenuhi dengan berbagai keyakinan, kepercayaan dan nilai-nilai kehidupan yang berbeda. Kadang-kadang, kita sebagai orang Kristen mempunyai prinsip dan cara hidup yang berbeda dengan norma-norma masyarakat pada umumnya. Sebagai orang Kristen, terkadang di dalam diri kita terjadi pergumulan ataupun konflik secara moral di saat kita diperhadapkan dengan cara pandang ataupun nilai-nilai dunia ini. Kita bisa membayangkan di saat kita harus membuat keputusan yang sulit apakah untuk tetap mempertahankan iman kita pada Yesus atau berkompromi dengan dunia agar hidup kita lebih lancar. Pergumulan inilah yang mungkin membuat kita menjadi kecewa terhadap Tuhan, karena dengan mempertahankan iman kita kepada Tuhan, kita mungkin akan dibenci dan ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa semua pergumulan ini adalah sebuah ujian terhadap iman kita di dalam perjalanan rohani kita bersama Tuhan, dan jika kita tetap setia pada iman kita, maka pergumulan ini akan membantu kita untuk bertumbuh lebih kuat di dalam iman kerohanian kita. Alasan terakhir, mungkin keinginan atau harapan kita yang tidak terpenuhi. Alkitab penuh dengan janji-janji Tuhan, dan ini bisa membuat kita membentuk satu pengharapan yang salah bahwa setiap saat Tuhan akan dengan segera membantu kita menyelesaikan semua permasalahan kita, Dia akan segera menyembuhkan kita dan memberkati kita dengan kekayaan sesuai dengan apa yang kita doakan. Dan ketika semua itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka timbullah kekecewaan terhadap Tuhan di dalam diri kita. Kita bisa membayangkan, jika kita masih pengangguran tidak ada pekerjaan, kita berdoa dengan tekun, percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan agar kita mendapatkan pekerjaan. Tetapi setelah berdoa berbulan-bulan, kita masih tetap pengangguran dan tidak mendapatkan pekerjaan. Di saat itu, kita bisa muncul perasaan kecewa terhadap Tuhan.
Tetapi kita harus menyadari bahwa justru di saat penantian ini, Tuhan ingin kita belajar bersabar dan bersandar kepadanya, karena Tuhan ada rencana yang lebih baik untuk kita. Ini semua hanyalah beberapa alasan yang mungkin bisa membuat kita merasa kecewa terhadap Tuhan. Perasaan kecewa ini bisa muncul di dalam diri orang yang baru percaya pada Yesus ataupun orang Kristen yang sudah lama percaya pada Yesus. Di dalam perjalanan rohani kita bersama Tuhan, kita harus jujur terhadap Tuhan di dalam segala hal, bahkan jika itu adalah tentang kekecewaan kepada Dia. Kita harus menghadapi perasaan tersebut dan belajar bagaimana untuk mengatasinya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pentingnya iman dan pengertian yang benar akan natur Allah di dalam menghadapi perasaan kekecewaan kita kepada Tuhan. Di saat kita merasa kecewa terhadap Tuhan, iman memegang peranan yang sangat penting. Iman seperti cahaya yang menerangi kegelapan, memimpin kita untuk terus berjalan ke depan. Orang Kristen mungkin bisa merasa kecewa, kehilangan arah bahkan terluka, tetapi iman mengingatkan kita bahwa kita tidaklah sedang berjalan sendirian. Tuhan menyertai kita. Iman lebih dari sekedar percaya. Iman adalah suatu keyakinan untuk bersandar dan berserah kepada Tuhan. Bersandar kepada janji Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai kita, bahkan di saat-saat kita sedang terluka dan kecewa. Seperti yang dicatat di buku Ibrani pasal 11 ayat 1 mengingatkan kita bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kekecewaan muncul, iman mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan seperti yang dicatat di dalam Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iman membawa kita untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang kekristenan, dengan hikmat bijaksana dan pengertian dari Tuhan dan bukan dengan mengandalkan pengertian kita sendiri. Selain iman yang sejati kepada Tuhan, untuk menghindari kekecewaan, kita juga harus mengerti secara benar siapa Tuhan yang kita sembah. Siapakah Yesus Kristus Tuhan kita? Alkitab mencatat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa dan penuh kasih kepada anak-anaknya. Di dalam buku Yesaya, pasal 55 ayat 8 dan 9, dicatat sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa rancangan dan jalannya jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Ini menunjukkan bijaksana ilahi yang melebihi bijaksana kita. Di dalam Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 7 ayat 9-11 juga mencatat jika Tuhan akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan yang Maha Tahu mengetahui apa yang baik untuk kita menurut bijaksana ilahinya, dan bukan yang baik menurut pengertian kita. Melalui pemahaman yang benar terhadap Allah dan natur-naturnya, maka kita bisa menghindari munculnya perasaan kecewa ketika rancangan dan rencana Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita akan melihat apa yang orang Kristen harus lakukan jika muncul perasaan kecewa kepada Tuhan. Kita akan belajar beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan jika perasaan kecewa kepada Tuhan muncul di dalam kehidupan kita. Yang pertama, adalah berdoa. Tuhan ingin kita berdoa kepadanya, menyampaikan perasaan kekecewaan kita kepada Dia. Kita harus ingat bahwa Tuhan senantiasa siap untuk mendengarkan doa kita. Mazmur pasal 34 ayat 18 mengingatkan kita, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan di Filipi pasal keempat ayat ke-6 dan ke-7 mencatat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat-ayat di atas mengajarkan kepada kita jika Tuhan mengerti perasaan kekecewaan kita, Tuhan ingin menyelamatkan kita dari perasaan tersebut, dengan memberikan damai sejahtera yang akan memelihara hati agar kita tidak meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus karena kekecewaan yang timbul di hati kita. Selain itu, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita juga untuk menjaga pikiran kita di dalam Yesus Kristus agar kita tetap fokus kepada rancangan dan rencana Tuhan yang jauh lebih tinggi dan lebih baik daripada rencana kita, dan juga untuk tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan konseling. Kadang-kadang, orang Kristen perlu melakukan konseling untuk menceritakan pengalaman kekecewaannya dan juga untuk dikuatkan dengan firman Tuhan.
Kita bisa melakukan konseling dengan pendeta kita, teman dekat kita yang sudah dewasa di dalam iman kerohanian, ataupun anggota keluarga yang bisa menghibur dan menguatkan kita dengan firman Tuhan. Tetapi kita juga harus berhati-hati untuk tidak mencari orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ataupun orang yang belum dewasa iman kerohaniannya untuk konseling, karena mereka bisa membawa kita menjauh dari Tuhan, dikarenakan mereka mungkin memberikan masukan atau solusi yang berbeda dengan kekristenan. Yang terakhir, yaitu kita harus mempelajari Alkitab dengan tekun. Hanya melalui Alkitablah kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, karena Tuhan telah menyatakan semua yang bisa kita ketahui tentang Dia di dalam Alkitab. Dengan mempelajari Alkitab dengan baik, maka kita bisa mengetahui natur Tuhan, janji Tuhan dan hal-hal lain yang membuat kita lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Injil Matius pasal ke-7 ayat ke-9 sampai ke-11 mencatat, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan di Amsal pasal ke-3 ayat ke-5 dan ke-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dua bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan pengertian dan hikmat bijaksana kita sendiri, dan ketika muncul perasaan kecewa terhadap Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, percaya akan rancangan dan rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Kita mungkin saja bisa salah di dalam menilai sesuatu sesuai dengan hikmat bijaksana kita sendiri, tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak mungkin berbuat kesalahan, Dia tidak akan membuat kesalahan di dalam pemeliharaannya di dalam hidup kita, Dia tidak akan membuat kesalahan di dalam menjawab doa-doa kita. Dia tidak akan melakukan kesalahan di dalam semua yang Dia kerjakan. Oleh karena itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan ada rencana Tuhan yang terindah untuk kita. Itulah 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu kita ketika muncul perasaan kekecewaan terhadap Tuhan muncul di dalam hidup kita. Ketiga langkah tersebut juga akan merubah kekecewaan kita menjadi iman yang lebih kuat lagi kepada Tuhan. Walaupun kekecewaan terkadang bisa muncul, tetapi itu semua akan membawa kita menjadi semakin bertumbuh di dalam iman jika kita berhasil mengalahkannya. Di dalam masa kekecewaan inilah, kita membawa diri kita semakin dekat dengan Tuhan, membangun kembali relasi yang intim dengan Tuhan. Sebagai penutup, kita harus ingat jika muncul perasaan kecewa terhadap Tuhan, kita harus melakukan 3 hal berikut. Yang pertama, berdoa, memohon Roh Kudus untuk menguatkan iman kita agar kita tidak meninggalkan iman kita di dalam kekecewaan ini. Selanjutnya yang kedua, melakukan konseling dengan orang yang lebih rohani, seperti pendeta kita, agar kita diingatkan kembali akan firman Tuhan, dan juga janji-janji Tuhan di dalam Alkitab sehingga kita kembali dikuatkan lagi. Dan terakhir, kita harus mempelajari Alkitab dengan baik agar kita bisa lebih mengerti dan mengenal Tuhan yang kita sembah, dan juga lebih mengerti jika rancangan dan rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Kiranya video kali ini bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami kekecewaan terhadap Tuhan, dan melalui video ini kita bisa mengatasi perasaan kekecewaan ini dan tetap setia di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah jika teman-teman mempunyai pengalaman kekecewaan terhadap Tuhan dan bagaimanakah Anda mengatasinya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati.